Selamat pagi, Ibu Dira, Ibu Gina Nabila, Ibu Laila, Bapak Andre, dan Bapak Iman, selaku Direktur Utama. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pak. Baik, Bapak, apakah sudah bisa kita mulai pada rapat pagi hari ini? Baik, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, terima kasih kepada Kepala Divisi dan Bapak Iman selaku Direktur Utama. Sebelum rapat pada pagi hari ini dimulai, perkenalkan saya Sarah Luziarah selaku Sekretaris yang akan memandu jalannya rapat pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021. Yang saya hormati Bapak Muhammad Mumtazul Iman selaku Direktur Utama PT Estetika, dan yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Divisi yang sudah hadir dalam rapat virtual pada hari ini. Di sini saya akan membacakan agenda rapat kita pada hari ini, yaitu ada pembukaan, dilanjut laporan dari setiap manajer divisi, kemudian pembahasan inti rapat, serta sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada penutup. Selanjutnya rapat akan dipimpin oleh Bapak Iman selaku Direktur Utama PT Estetika. Untuk itu kepada Bapak Iman, saya persilakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sarah atas kesempatannya yang telah membuka rapat pada pagi hari ini, dan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah hadir tepat pada waktu yang sudah kita sepakati sebelumnya. Perkenankan saya untuk membahas beberapa hal yang penting mengenai ketidaktercapaiannya usaha dari hasil penjualan pada perusahaan kita. Setelah saya amati pada 2 bulan terakhir, perusahaan kita sangat tidak mampu menghasilkan laba penjualan sesuai dengan target yang kita inginkan. Ternyata ada beberapa hal yang harus mengalami perubahan. Lalu selanjutnya bagaimana pendapat rekan-rekan sekalian? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya dari divisi pemasaran, permasalahan menurunnya hasil penjualan dikarenakan situasi yang sulit di tengah pandemi ini, sehingga mengakibatkan menurunnya jumlah konsumen dan inovasi produk yang kurang bisa menyesuaikan dalam kondisi tersebut. Lalu setelah kami teliti juga ke lapangan, ternyata terdapat produk pesaing sejenis yang memiliki harga lebih terjangkau dari produk kita. Meskipun dari segi kualitas produk kita lebih unggul, tetapi produk mereka lebih diminati karena harganya lebih terjangkau. Maka diperlukan evaluasi lebih lanjut mengenai kemampuan produk agar dapat bersaing pada saat ini. Sebelumnya saya mohon maaf untuk menginterupsi pendapat dari divisi pemasaran, karena kami dari divisi produksi ada beberapa hal yang ingin disampaikan terkait dengan proses produksi. Jadi, untuk proses produksinya sendiri sebenarnya perusahaan masih berjalan dengan baik. Namun, ada beberapa hal dan kendala yang membuat proses produksi saat ini menjadi tidak mungkin untuk memenuhi beberapa keinginan konsumen. Salah satu penyebabnya yaitu karena pandemi COVID-19 yang membuat proses produksi menjadi terhambat, sehingga menimbulkan beberapa hal. Yang pertama yaitu karena masih diberlakukannya work from home bagi beberapa karyawan. Yang kedua, meliputi bahan baku yang digunakan yaitu kain katun mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari sebelumnya. Dan selain itu, akhir-akhir ini beberapa mesin yang kita memiliki beberapa masalah, yaitu mesinnya tidak berfungsi dengan baik. Hal tersebut yang menjadi keluhan pekerja di bagian produksi. Kalau boleh memberi masukan, sebaiknya kita segera melakukan servis dan pembersihan pada mesin-mesin produksi yang kita miliki. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ibu Laila dan Ibu Dira dari Divisi Pemasaran dan Produksi. Masukan dari Divisi Pemasaran akan saya tampung terlebih dahulu. Lalu mengenai mesin yang mengalami kendala, kita akan segera menghubungi pihak terkait untuk melakukan servis pada mesin-mesin produksi, agar proses produksi tetap berjalan lancar. Kemudian, bagaimana penjelasan dari Divisi Keuangan?
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Divisi Keuangan. Pertama-tama saya ingin menampilkan presentasi untuk penjelasan mengenai penjualan selama triwulan 3 perusahaan PT Estetika. Untuk Ibu Sarah, silakan di-share screen laporannya. Baik, silakan tunggu sebentar. Apakah sudah terlihat semuanya? Sudah. Sudah. Ya. Oke, bisa dilihat bahwa dari data rekap penjualan PT Estetika di triwulan 3 tahun 2021, perusahaan kita ini hampir di seluruh kawasan penjualannya mengalami penurunan lebih dari 30%. Bahkan di Jakarta sendiri, ia mengalami penurunan sebanyak 70%. Hal ini dikarenakan distribusi antara produk dan pembeli itu mengalami hambatan dan produk pesaing sejenis yang memiliki harga lebih terjangkau, di mana pusat perbelanjaan di seluruh kawasan itu beberapa harus ditutup sampai batas waktu yang masih belum menentu. Dari Divisi Keuangan sendiri sudah mengupayakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan hasil penjualan dengan cara memotong anggaran promosi, kemudian anggaran ketenaga kerjaan, dan anggaran produksi. Hal ini tentunya dengan penyesuaian pendapatan yang kita terima selama 2 bulan terakhir ini. Lalu mengenai pemotongan anggaran ini, kami lakukan guna mengatur kebutuhan uang kas perusahaan agar tidak berlebihan mengeluarkan dana dan memastikan penggunaan dana dilakukan secara efektif dan efisien dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan di masa pandemi saat ini. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Bu Gina atas penjelasannya. Lalu bagaimana pendapat atau penjelasan dari divisi gudang? Terima kasih atas waktu yang Bapak berikan kepada divisi gudang. Semua produk yang berada di gudang tersimpan dengan baik dan terawat. Adapun beberapa masalah dari bagian kami adalah keadaan gudang yang mulai menyempit karena penjualan produk yang sedang mengalami penurunan. Sedangkan bagian produksi harus tetap memproduksi produk seperti biasanya walaupun saat ini sedang terhambat. Hal inilah yang dikhawatirkan jika terus dibiarkan maka gudang yang kita miliki tidak akan cukup lagi menampung semua barang yang sudah diproduksi. Lalu selanjutnya dikarenakan beberapa karyawan ada yang terkena COVID-19 di bagian gudang, jadi untuk sumber daya manusia di bagian gudang menjadi berkurang yang mengakibatkan proses pengepakan menjadi agak terlambat sedikit dikarenakan SDM yang kurang, Pak. Baik, terima kasih Bapak Jayandre atas penjelasannya. Untuk permasalahan ini kita harus mengambil langkah yang tepat. Ada yang mempunyai saran? Maaf Pak, interupsi. Bagaimana jika kita menambah karyawan untuk membantu produksi dan pengepakan? Karena ini dapat menjadikan perusahaan kita menghasilkan produk yang lebih banyak lagi. Itu Pak, terima kasih. Mohon maaf Ibu Dira, izin menanggapi mengenai penambahan jumlah karyawan. Kalaupun perusahaan ingin menambah jumlah karyawan, bukankah perusahaan akan membutuhkan dana lebih untuk melakukan gaji pada karyawan tersebut? Dan juga ini akan membuat harga jual produk ke masyarakat akan mengalami kenaikan seperti itu, Pak. Izin menjawab, saya Filza dari Divisi Personalia. Mengenai perekrutan karyawan tentunya akan berpengaruh pada harga jual produk saat dijual nantinya. Namun apabila perusahaan kita dapat melakukan promosi yang efektif dan ditambah dengan perusahaan mengajak investor untuk bekerja sama berinvestasi di perusahaan kita yang sedang ada kendala finansial ini, tentunya harga jual produk tidak akan meningkat secara drastis begitu Pak. Terima kasih atas dari Ibu Dira dan juga masukan dari Ibu Filza serta Bapak Jayandre. Untuk perekrutan karyawan sebagai tenaga kerja tambahan dapat dilakukan setelah adanya hasil dari promosi dan suntikan dana dari investor yang sudah terlihat. Mengingat kas perusahaan serta keadaan masyarakat saat pandemi ini sedang tidak menentu, apakah promosi dan penarikan investor mampu dilakukan di perusahaan? Bagaimana? Izin menjawab Pak, menurut saya
perusahaan ini dapat melakukan kegiatan promosi melalui e-commerce atau sosial media, di mana tidak memerlukan biaya yang terlalu besar. Lalu kita akan menyusun proposal pengajuan brand ambassador kepada para investor. Karena penggunaan brand ambassador belakangan ini cukup menjanjikan. Apakah pengeluaran dana untuk biaya promosi dapat dilakukan, Ibu Gina? Baik, sangat bisa Ibu Laila. Kita dapat mengambil dari kas bulan-bulan sebelumnya, karena menurut pencatatan yang ada, dana tersebut mampu membiayai promosi. Saya sangat sependapat dengan Ibu Laila. Hal tersebut memang sangat perlu dilakukan, mengingat di masa sekarang ini belanja online lebih banyak diminati karena lebih praktis dan bisa menghemat waktu. Baik, terima kasih atas masukannya Ibu Laila, Gina, dan Bapak Andre. Jika dilihat dari pencatatan yang ada, saya rasa biaya promosi dapat tercover. Saya setuju apabila diambil dari kas bulan-bulan sebelumnya. Selanjutnya, bagaimana pendapat rekan-rekan sekalian? Menurut kami, dari divisi produksi ingin menambahkan beberapa hal yang terkait untuk menarik minat investor. Mungkin perusahaan kita juga harus melakukan inovasi atau mengupgrade seperti adanya penambahan bahan baku yang lebih nyaman atau bisa juga dengan perubahan motif dan juga corak batik yang lebih unik dan juga menyesuaikan dengan selera masyarakat masa kini. Seperti itu Pak penambahan dari saya. Oke, terima kasih Bu Dira. Itu adalah ide yang sangat bagus. Saya sangat menantikan program inovasi produk yang akan kita lakukan ini. Baik Pak, divisi produksi akan berusaha untuk mengatur hal tersebut. Oke, untuk permasalahan penjualan yang menurun akibat produk sejenis dari pesaing, apakah ada saran dari rekan-rekan agar produk kita lebih unggul? Jika boleh menambahkan saran, menurut saya untuk mengatasi permasalahan penurunan penjualan yang disebabkan karena adanya pesaing yang menjual produk sejenis dengan harga yang lebih terjangkau, kita bisa merencanakan dengan memproduksi produk yang lebih minimalis dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga dapat bersaing. Mohon maaf, saya kurang setuju dengan pendapat Ibu Filzah, karena seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Jayandre, bahwa kondisi gudang semakin hari semakin menyempit karena jumlah produksi tidak sebanding dengan penjualannya. Oleh karena itu, sebaiknya kita mengurangi jumlah produksi untuk sementara waktu, dan memfokuskan pada produk yang sudah ada. Lalu bagaimana cara agar dapat bersaing? Kita bisa memberikan potongan harga sebesar 10-20%, terutama bagi para distributor, konsumen tetap, dan pembeli yang membeli dalam jumlah besar. Mungkin saran Ibu Gina tepat, tetapi bukankah dengan memberikan diskon yang cukup besar akan membuat keuntungan yang didapat semakin sedikit? Iya benar, keuntungan yang kita dapat memang akan lebih sedikit, tetapi dalam keadaan yang cukup darurat seperti ini, saya rasa lebih baik mendapatkan keuntungan sedikit daripada barang tidak terjual sama sekali, dan perusahaan tentunya akan lebih merugi. Baik, benar sekali Ibu Gina. Mungkin untuk saat ini keputusan memfokuskan pada penjualan produk yang sudah tersedia dan memberikan diskon 10-20% akan mengatasi permasalahan yang terjadi di bagian gudang. Bukankah benar seperti itu, Bapak Andre? Baik, benar sekali Pak. Saya rasa itu pilihan terbaik untuk saat ini. Mohon maaf Pak, saya ingin menambahkan sedikit. Kami dari divisi pemasaran juga akan segera membentuk tim untuk mengurusi segala hal yang berkaitan dengan promosi di sosial media dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan penjualan produk secara online. Kami akan berusaha membuat konten promosi yang menarik baik dengan visual ataupun diskon-diskon yang diberikan. Baik, terima kasih Ibu Laila. Untuk yang terakhir, apa ada lagi yang ingin disampaikan? Saya ingin sedikit menambahkan saran, Pak. Bagaimana untuk lebih meningkatkan semangat kerja para karyawan, kita rencanakan liburan akhir tahun jika target perusahaan sudah tercapai. Saran yang menarik, Ibu Filzah. Hal tersebut akan dipertimbangkan dan dibahas lebih lanjut nanti pada saat target sudah tercapai. Baiklah, terima kasih atas semua pendapat yang Bapak dan Ibu berikan. Saya cukupkan rapat kali ini. Semoga strategi yang kita susun dapat berjalan sesuai harapan dan dapat mengatasi semua permasalahan yang ada. Sehubungan selesainya rapat pada pagi hari ini, maka saya kembalikan kepada Ibu Sarah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Selamat pagi, Pak. Terima pagi. kasih. Baik semuanya, terima kasih kepada Bapak Iman selaku Direktur Utama PT Estetika. Saya telah mencatat hasil dari rapat kita pada hari ini. Saya akan bacakan hasil rapat, diantaranya yang pertama, ada divisi keuangan menyatakan bahwa terjadi penurunan penjualan di seluruh cabang wilayah dan pusat, yaitu lebih dari 30%. Oleh karena itu, dilakukan pemotongan anggaran promosi, ketenagakerjaan, dan produksi, serta adanya pengalokasian dana, yaitu dana promosi yang dibutuhkan untuk diambil dari kas bulan-bulan sebelumnya. Yang kedua, akan segera dilakukan servis dan pembersihan pada mesin-mesin produksi. Kemudian yang ketiga, divisi pemasaran akan melakukan promosi dan menjual produk melalui e-commerce, serta menyusun proposal untuk mengajukan brand ambassador pada para investor. Yang keempat, mengenai perekrutan karyawan baru, akan dilakukan setelah adanya hasil promosi dan suntikan dana dari para investor. Kemudian yang kelima, dari divisi produksi akan melakukan inovasi produk lebih lanjut dengan melakukan upgrade dari bahan baku, model, corak yang akan digunakan pada produk. Kemudian yang keenam, mengurangi proses produksi dan menghentikan sementara produksi pada produk yang masih tersedia dalam jumlah banyak dan lebih fokus pada penjualan produk yang sudah tersedia dengan memberikan potongan harga sebesar 10-20%. Yang ketujuh, rencana liburan akhir tahun bagi para karyawan jika target perusahaan sudah terpenuhi. Demikian hasil rapat yang bisa saya simpulkan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Iman selaku Direktur Utama PT Estetika, dan juga tidak lupa kepada rekan-rekan sekalian yang telah berpartisipasi pada rapat pagi hari ini. Kemudian akhir kata untuk menutup rapat kali ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.